Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota, kemudian Ibunda pimpinan cabang Aisyah Garut Kota, dan semua keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Garut Kota dan jamaah Masjid Lio Garut. Alhamdulillah, saya terakhir kesini mungkin waktu sebelum pandemi ya gitu. Hari ini kembali dipanggil pulang ke sini. Alhamdulillah bisa kembali silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan pandemi sudah berakhir dan kita hari ini insya Allah semuanya sehat, bahagia, menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan sekarang. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya mungkin sama panitia diminta untuk berbagi gitu ya, sedikit berbagi, bukan untuk mengajari, hapunten nukasuhun gitu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya, saya culangung Ibu Bapak duduk di hadapan Bapak Ibu kemudian dipakai mimbar. Saya jadi deg-degan. Rasanya gimana gitu ya. Saya biasa aja, tidak lebih, tidak punya ilmu lebih, tidak punya pengalaman lebih, apalagi dari Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini mungkin saya hanya sekedar berbagi sedikit dan hanya untuk menasihati saya khususnya dan keluarga kami. Selebihnya apabila Bapak dan Ibu ada insight, ada yang bisa diambil, alhamdulillah gitu. Pada hari ini saya mungkin mengambil tema, karena kemarin panitia temanya tuh apa ya, saya tuh bingung dengan tema yang dikasih. Program sehat dengan apa kemarin, ketahanan keluarga kompetitif. Waduh, saya keluarga kompetitif apa keluarganya harus dilombakan gitu ya. Akhirnya saya mungkin mengambil tema ini. Mudah-mudahan ini sebagiannya adalah lahir dari pengalaman keseharian, refleksi puasa, mengambil ibrah untuk akhlak pada diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Dilanjutkan punten panitia. Ini mah mungkin hanya sekedar perkenalan untuk ibu-ibu, bapak yang belum kenal. Tidak perlu saya sampaikan ya, dilanjut aja. Ibu bapak sekalian, mungkin ini ayat yang sudah sangat populer, tidak ada yang tidak kenal, tidak ada yang tidak hafal. Surat Al-Baqarah 183 dari sejak awal sebelum bulan Ramadan sampai dengan hari ini banyak orang kemudian membahasnya. Tapi titik tekan di sini adalah bahwa Allah menyatakan beberapa kata dalam
kalimatnya itu pertama amanu, ya ayyuhallazina amanu. Perintah saum ini hanya diperuntukkan kepada orang beriman. Perintah siam bukan lagi saum, karena saum itu adalah kata yang sangat umum. Bisa siapapun melakukan saum, apakah karena kebutuhan dirinya untuk diet, harus menurunkan berat badan misalnya, atau karena kesehatannya, karena pengen cantik, karena pengen ganteng, atau karena merasa ya perut sudah over gitu ya, balap dengan kaki di bawah, atau karena hal lain. Tapi Allah menyuruh asyam, saum di bulan Ramadan, saum tertentu yang ada syarat dan ketentuannya, ada hal-hal khusus yang kemudian menjadi apa sih yang dimaksud dengan saum di bulan Ramadan tersebut. Kemudian di akhirnya Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini yang Allah sebut dengan kata siam, itu tujuannya satu, adalah agar kita semuanya la'allakum tattaqun, bertakwa, agar kalian semua bertakwa. Mungkin guru-guru kita yang lain atau pernah Bapak Ibu dimanapun berada, banyak hal ya kemudian yang menyebutkan apa sih maksudnya bertakwa. Hapunten, ini juga kembali ya, di sini banyak Bapak Ustadz, Ibu Ustadz. Saya hanya ingin mengambil kita mungkin seringkali ini barangkali jadi ayat favorit gitu ya dalam sholat kita atau dalam sehari-hari ketika kita menghadapi masalah. Apa sih sebenarnya takwa? Kata Allah, wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu yang kalau Allah ngagero gitu ya, hayu kesini cepet mau masuk surga, hayu cepet kesini, wasyari'u ila magfirah, cepat kepada ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu ternyata yang akan dapat surga seluas langit dan bumi. Tapi yang seperti apa yang bertakwa? Itu dilanjut di ayat berikutnya. Allazina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sudah banyak mungkin orang membahas tentang beberapa poin di ciri orang yang bertakwa ini. Saya ingin menyampaikan dari sisi yang berbeda. Yang pertama adalah yunfikuna. Kan lanjutin. Dilanjut aja. Nah, yunfikuna, berinfak. Kalau seringkali kita mendengar infak itu berpahala sekian dan sebagainya ya, berkali-kali kelipatan pahalanya dan seterusnya, kemudian untuk apa dan lain-lain. Saya melihat ada sisi lain, kayak tadi temanya saum ini akan harusnya memberikan dampak untuk diri kita dengan sedekah, infak, kemudian memaafkan, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina, yunfikuna dengan berinfak, kemudian menahan amarah, kemudian memaafkan dan berbuat ihsan.
akhirnya yang keempat adalah berbuat ihsan. Sepertinya itu adalah akhlak kita kepada orang lain semuanya. Berinfak kan bukan untuk diri sendiri ya Bu ya. Berinfak itu kita memberikan sesuatu, infak, sedekah, meskipun hanya senyum. Senyum rasanya bukan untuk diri kita sendiri, rasanya itu sepertinya untuk orang lain semua. Memberikan harta kita, tenaga kita, semuanya untuk orang lain. Memaafkan, sama, berarti ada orang lain yang bersalah, kemudian kita maafkan. Menahan amarah ketika ya apapun ya gitu, baik dalam rumah atau di luar rumah ketika kita berinteraksi dengan orang lain, apalagi pengantin baru gitu ya. Masalah ekonomi, masalah keluarga, anak-anak mulai besar, kayaknya masalah rumah tangga selalu banyak gitu ya. Selalu ada yang kok pengennya kita marah, pengennya kita ngambek gitu. Tapi kata Allah, yang pertama bersedekah, lalu memaafkan, lalu menahan amarah. Itu kok semuanya untuk orang lain, mana untuk aku gitu, mana untuk diri kita sendiri. Ayah, ibu, semuanya sebenarnya ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut untuk orang lain, ada banyak kebaikan untuk diri kita sendiri. Seperti pada yang pertama ini, bersedekah atau berinfak. Sesungguhnya perbuatan kita ketika melakukan sedekah dan infak itu selain dirasakan oleh orang lain manfaatnya, manfaat untuk diri kita sendiri juga sangat banyak. Dari sisi kesehatan, ketika kita berinfak itu kita merasa senang ketika kita mengeluarkan infak atau sedekah. Ketika paling kecil kan, sedekah paling kecil tuh katanya senyum ya Bu ya. Ya, katanya sedekah sekecil-kecilnya itu adalah senyum gitu ya, atau menyingkirkan duri di jalan gitu. Kita memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, saat itu kita merasa bahagia. Ketika kita merasa bahagia, tubuh kita mengeluarkan hormon yang namanya hormon endorfin. Nah, hormon ini adalah stimulus perasaan bahagia. Ketika seseorang bahagia, maka rasa sakit akan berkurang. Ini adalah obat untuk penyakit di awal. Seseorang ketika sakit tapi dia bahagia, itu akan lebih cepat sembuh. Bukan yang utama itu bukan pergi ke apotek komunitas sehat ya Bapak Ibu. Bukan beli obat di apotek saya gitu. Saya kebetulan tukang obat ya Bu ya, maaf. Obat yang pertama itu adalah kita bahagia. Salah satu bahagia adalah dengan berinfak dan bersedekah. Kemudian yang kedua, infak dan sedekah itu akan memberi energi yang positif, memberi rasa, perasaan, ada semangat yang positif ketika kita melakukan itu. Kemudian meredakan stres. Rasanya kita akan lebih bersyukur. Kata Allah tadi kan yunfikuna fisyarroi wadorro, ketika kita infak itu ketika kita sempit, ketika kita merasa kurang, maupun ketika kita merasa ada gitu, maupun ketika kita merasa lapang. Kenapa akan menimbulkan rasa bahagia? Karena kita akan bersyukur kan gitu, ketika meskipun harta kita rasanya kurang gitu, tapi kita menyisihkan sebagiannya untuk bersedekah, itu akan terasa bahagia di dalam hati kita. Ketika kita bahagia, hormon endorfin kita keluar dalam tubuh. Ketika hormon endorfinnya keluar, rasa sakit yang kita rasakan dalam tubuh itu akan berkurang. Dilanjut. Kemudian yang kedua tadi apa Bu?
eh, wal kadiminal ghaido ya, menahan amarah. Ketika menahan amarah, ibu orang yang saum itu kan pertama menahan lapar dan haus ya. Ketika kita menahan lapar dan haus, itu lanjut level berikutnya adalah menahan amarah. Apa yang membuat kita kemudian akan orang lain yang dimarahi seneng gitu ya, yang membuat kita marah, dia akan senang tidak dimarahi oleh kita. Kemudian kita apa sih efeknya buat kita gitu ya. Nah, ketika kita menahan amarah kita, mau gampang atau mulut mau bicara yang tidak ketika marah, lalu kita menahan diri gitu ya, aduh mau marah tapi kita tahan. Nah, saat itu kan Islam mengajarkan ya, ketika kita marah maka harus apa Bu? Istighfar gitu ya. Setelah istighfar masih juga amarah, duduk, masih juga tidak bisa ngagoler. Islam mengajarkan seperti itu, kita diajarkan seperti itu. Nah, setelah kita bisa menahan amarah itu, hati kita akan menjadi tenang. Hati kita menjadi tenang, sebenarnya pada saat itu kita sedang berusaha menurunkan hormon adrenalin di dalam tubuh kita. Ada hormon adrenalin Bu di dalam tubuh kita itu. Bukan hanya menekan amarah, kemudian kita jadi lemas gitu ya. Sebenarnya waktu itu kita sedang mengeluarkan hormon adrenalin. Bapak Ibu pernah merasakan, ada yang pernah marah gitu? Apa yang dirasakan? Mungkin dada berdebar-debar gitu ya, tubuh rasanya panas gitu. Tapi ketika kita menahan amarah, maka hormon adrenalin kita dikeluarkan. Apa yang terjadi ketika hormon adrenalin kita keluar? Di sisi kesehatan ada loh untungnya buat tubuh kita, yaitu dia akan mencegah pembentukan kolesterol. Siapa kolesterol? Kolesterol itu pencetus penyakit pembuluh darah seperti hipertensi ya Bu ya, stroke, jantung. Jadi kalau sehari-hari kita biasanya suka terbalik, bahasa apa ya, suka geus si eta mah ngambek oge da harap maklum gitunya. harap maklum hipertensi gitu ya, si eta mah darah tinggi keun we ambek oge gitu. Atau ya suka bahan bercanda ya Bu ya gitu, oh tong naon gitu kan orang teh darah tinggi tong piambakeun wae gitu. Padahal sebenarnya amarahlah yang membuat hormon adrenalin kita naik. Ketika hormon adrenalin kita naik, kolesterol kita juga naik. Ketika kolesterol kita tambah banyak, berarti semakin sering kita marah, semakin sering kita kesel sama orang, terus tabungan kolesterol kita bertambah. Nambah lagi. Lama-lama kolesterol itu menumpuk dalam saluran darah kita, menyumbat. Kemudian kalau itu menyumbat ya, kolesterol tubuh lemak ya. Jadi sebenarnya yang tinggi kolesterol nggak semata-mata karena ibu bapak banyak makan yang berlemak atau terlalu banyak makan karbohidrat, tapi bisa jadi gitu ya, bisa jadi kita ini terlalu banyak menyimpan amarah gitu ya, terlalu melakukan tidak menahan amarah, akhirnya kolesterol kita naik gitu. Nah hanya ada abdi mah tara mam anu raos-raos gitu, tapi nah kolesterol teh naik wae, cobi dievaluasi engke mah bilih gitu ya, bilih ternyata itu teh tabungan sadidinten gitu. Nah kalau kolesterol itu naik Bu,
menyumbat pembuluh darah ibaratnya seperti selang nih, ada selang saluran air ya. Kalau selang saluran air itu ada yang mampetin, ada yang halangin jalan airnya, itu nyumbat pamit dikocorkeun satu mungkin mampet-mampet, atau kalau tekanan dari seberangnya dari sumbernya besar itu airnya kan mancur ya Bu ya gitu. Kalau nggak kuat-kuat amat menahan, si selang itu akan terjadi pecah selangnya. Nah itulah di dalam tubuh kita seperti itu juga. Kalau pembuluh darah kitanya banyak sumbatan kolesterol, maka si darah yang harusnya mengalir terus kan sepanjang hari, sepanjang waktu dalam tubuh kita, itu akan melakukan, jantung kan memompa terus ya Bu. Ketika jantung memompa terus, tekanan darahnya menekan terus, naik tekanannya. Kalau nggak tahan gitu, tekanannya naik, pembuluh darahnya nggak kuat, apa yang terjadi? Pecah. Itulah yang namanya stroke gitu. Pami atau stroke kumaha Bu? Istirahat kayaknya gitu, dan pengobatannya panjang. Itu yang kedua ya Bu ya. Yang ketiga katanya kemudian wala'afina aninas, memaafkan kesalahan orang lain. Udah menahan amarah, kita harus menahan nu pika sebelen gitu ya. Setelah itu kita harus juga memaafkan orang lain. Nah, buat orang lain semua gitu ya. Buat kitanya ya, ikhlas memaafkan orang lain itu butuh keikhlasan Bu gitu. Butuh ya benar-benar seperti ketika kita masuk ke toilet gitu. Seperti kita masuk ke ruangan berkloset ya Bu gitu. Sering kan ya. Kalau ketika kita masuk ke ruangan yang ada klosetnya, kemudian kita melakukan aktivitas di situ, apakah setelahnya kita kemudian mengingat-ingat apa yang kita lakukan, apa yang kita buang? Tidak pernah mau kita, bahkan kalau bisa masih nggak ngelihat gitu ya. Kalau bisa mah nggak ngelihat, nggak mau mengingat-ingat apa yang sudah kita buang ke dalam kloset. Ikhlas tuh harus seperti itu gitu. Ketika ikhlas, maka hati kita akan menjadi tenang. Ketika kita tenang, maka hormon serotonin di dalam tubuh kita akan keluar dan itu membuat kita bahagia. Jadi ada dua hormon ya tadi. Pertama hormon endorfin, yang kedua hormon serotonin, yang itu membuat kita akan bahagia. Kenapa memaafkan itu akan membuat usia kita menjadi lebih panjang, kemudian tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Karena tadi pertama hormon serotoninnya akan membuat kita bahagia. Dengan bahagia maka umur kita menjadi lebih panjang. Lalu yang kedua, mengapa dia akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat? Karena ketika hormon serotonin itu diproduksi, maka daya tahan tubuh kita, imun kita itu akan berada pada kondisi yang optimal. Optimal itu pada fungsi yang maksimal gitu Bu. Karena ketika kita kelebihan imunitas juga tidak baik gitu ya, apalagi untuk orang yang autoimun gitu ya, malah bisa membuat badan kita sakit. Anak saya kebetulan, salah satu anak kami autoimun. Ketika dia kena virus gitu ya, kena serangan virus atau bakteri dari luar, nah kan bekerja nih si tubuh mengeluarkan imun ya, mengeluarkan sel darah putih. Nah kalau berlebihan, malah kalau dikasih vitamin yang untuk meningkatkan imun, itu badannya jadi sakit Bu. Sakit, nyeri lutut, nyeri kaki gitu ya, harusnya pijitin. Karena si
sel imunnya itu, sel darah putihnya itu bukannya memakan bakteri atau virus yang datang menyerang tubuhnya, tapi malah memakan selnya sendiri di area tulang-tulang rawannya gitu. Nah, kalau kita kembali ya pada ini melakukan 3 akhlak ini, seorang yang saum tadi adalah bersedekah, menahan amarah, kemudian memaafkan. Yang menerima manfaatnya ternyata tidak hanya orang lain, terbesar adalah diri kita sendiri. Terakhir yang keempat adalah berbuat ihsan. Selain yang tadi ya kata Allah, yang ihsan itu seseorang yang dia akan berbuat terus kebaikan tanpa melihat siapapun di kanan kirinya, tanpa melihat kapan dia melakukannya. Yang penting semuanya adalah kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan kadangkala mengabaikan kepentingan diri pribadinya sendiri gitu. Sangat-sangat baik. Ini puncak prestasi seseorang gitu ya, ketika bertakwa itu memaafkan, bersedekah, kemudian menahan amarah, memaafkan, dan kemudian terakhir adalah buah dari itu semua kita akan masuk ke level ihsan gitu ya. Nah, itu mungkin akhlak ketika kita melakukan saum Ramadan yang benar-benar saum, gitu ya, karena kan saum itu ibadah tertentu yang tadi ada syarat dan ketentuannya, maka keuntungan banyak yang akan kita peroleh. Lanjutkan. Nah, sisi lainnya ketika saum, kalau tadi itu saum di level tertinggi ya Bu, saum di level tertinggi dengan 4 indikasi gitu ya, dengan 4 indikator keberhasilan kita saum, 4 indikator tadi. Ini kalau dari sisi fisik, kalau kata Imam Ghazali kan tadi saum itu sebenarnya kan ada dalam beberapa level. Tadi saya kebalik, harusnya bahasnya ini dulu. Level pertama itu menahan lapar haus gitu ya. Selain bahwa kita ketika menahan lapar dan haus itu akan merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang kurang beruntung dibanding kita gitu ya. Ternyata saum yang benar itu yang dicontohkan Rasul itu secara fisik juga banyak sekali manfaatnya. Seperti apa sebenarnya saum, meskipun ada yang menyatakan bahwa hadis yang ya Pak Asep, hadisnya tidak sahih katanya, yang sumutasihu itu saum maka kamu akan sehat gitu ya. Tetapi ternyata saum itu benar-benar akan menyehatkan jika kita melakukan seperti apa yang dikatakan, dalam artinya saum itu menahan diri, atau kalau di bahasa orang medis ya diet gitu ya. Diet seperti apa yang sehat itu gitu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul itu melakukan diet yang sehat, melakukan pola makan yang sehat. Mungkin zaman dulu mah nggak ada acara jajan sore menyambut buka puasa ya gitu. Kalau di kita kan sekarang tiap sore pasti penuh jalanan oleh yang ya berbagai macam makanan yang sangat menggoda selera gitu ya. Padahal
sebenarnya ketika kita saum kita harus menahan diri, mata, hati gitu ya, dari penglihatan yang makanan-makanan itu harus ditahan gitu ya. Rasa kabita, kemudian rasa pengen itu ada ketika kita siangnya saum. Pas saat buka sudah minum, sudah makan kurma atau beberapa teguk kolak juga sudah kenyang rasanya gitu ya. Ternyata siang itu mata kita hanya lapar mata saja gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul dulu itu adalah satu, namanya food combining, makan yang berkombinasi. Kalau orang Indonesia dulu mungkin kita diajarkannya 4 sehat 5 sempurna ya gitu. Karbohidrat, kemudian apalagi Bu? Protein, sayur, buah, susu gitu ya. Nah, iya, memang seperti itu. Tapi bagaimana komposisinya gitu ya? Kita mah biasanya karbohidrat yang paling banyak ya Bu. Karbohidrat paling banyak, baru kemudian protein, terakhir malahan sayur dan buah sedikit. Bahkan suka ada istilah cuci mulut. Cuci mulut itu dengan buah gitu ya. Padahal sebenarnya diet yang benar itu sebaliknya Bu, lebih banyak sayur dan buah, kemudian itu dimakan di awal, baru kemudian terbanyak kedua adalah protein, terakhir tersedikit adalah karbohidrat. Itu kombinasi diet makanan yang sehat, bukan seperti yang biasa kita lakukan gitu ya. Yang terbesarnya itu, bahkan kalau bisa, kalau dalam satu piring, bulatan piring itu kita akan bagi setengahnya untuk sayur dan buah, seperempatnya untuk protein, seperempat bagiannya untuk karbohidrat. Karbohidratnya itu macam-macam gitu ya. Jangan sudah makan gorengan tapi datacan mam sangu gitu dan seterusnya. Nah, satu tadi Rasulullah itu adalah food combining seperti itu. Lalu yang kedua, beliau adalah saum, minum madu, air putih yang banyak, susu, kurma, habatus sauda, minyak zaitun, herba sena itu daun sena ya. Kemudian ada olahraga dan ada berbekam. Saya pernah bertanya, katanya sohih ya berbekam itu. Benar nggak Pak Ustadz Asep? Di kita mungkin belum familiar ya dengan melakukan bekam. Bapak Ibu ada yang pernah dibekam? Nggak sering ya. Itu gaya hidup Rasulullah sehingga beliau sangat sehat, umatnya pun sangat sehat, sampai suatu ketika dokter pun disuruh pulang kembali gitu ya ketika berpraktek di tempat beliau. Lanjut. Nah, kalau kita tidak memperhatikan makanan kita, seperti inilah ya usus kita di dalam tubuh kita tuh begitu. Lanjut Kang, udah sana udah. Hanya ada satu penyakit, yaitu tidak sempurnanya pengeluaran. Tahu ya? 9 kata seorang dokter yang sudah melakukan penelitian. Jadi hanya ada satu penyakit, yaitu tidak sempurnanya pengeluaran. Saya telah mengalami banyak kasus pembedahan yang dapat dielakkan atau dicegah gitu ya, dengan cara mencuci usus, artinya membersihkan, bukan mencuci pakai deterjen ya gitu, tapi membersihkan saluran pencernaan kita. Karena 90% penyakit manusia di masa kini disebabkan oleh usus yang kotor dan tidak berfungsi dengan normal. Apakah mencuci usus itu harus dengan garam Inggris gitu ya, dengan dulkolak kalau pergi ke apotek mampu gitu. Pencuci usus sebaik-baiknya adalah makan
sayur dan buah-buahan dan air putih gitu. Lanjut. Nah ini jadi sumber dari segala penyakit adalah perut. Perut adalah gudang penyakit dan berpuasa adalah obatnya. Ini lewat aja deh buat ya apa reaksi-reaksi yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita melakukan saum. Itu akan tubuh kita akan mengalami deinflamasi. Deinflamasi itu yang radang-radang itu akan menurun, berkurang gitu ya. Dia itu menurunkan yang radang-radang di sendi, di otot, di urat-urat kita itu akan berkurang ketika kita melakukan saum. Pernah sampai ada yang melakukan saum yang terbaik itu adalah saum intermittent, saum yang selang-seling gitu ya. Mungkin kebanyakan kita selang-selingnya 1 bulan saum, 11 bulan nggak saum gitu ya. Tapi saum yang terbaik itu nanti mudah-mudahan setelah Ramadan kali ini kita akan lanjut menjadi saum intermittent yang sehari saum, sehari enggak, sehari saum, sehari enggak. Karena itu adalah pola saum yang terbaik, diet yang terbaik dari berbagai penelitian yang dilakukan. Nah ini tadi sudah lewat, udah cukup lewat aja kan. Lanjut sudah. Ini ya cukup kata Allah gitu kan, wakulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Lanjutkan. Nah ini mungkin sedikit ini makanan apa yang sangat disukai oleh Rasulullah gitu. Adakah yang masuk dalam kategori makanan kita sehari-hari di sini? Coba kita absen. Hani, bukan si Hani gitu ya, bukan si sayang. Hani ini madu, kurma, kurma, susu, apa itu, buah tin, melon, vinegar tuh cuka buah ya, kemudian olive oil, minyak zaitun, jamur, anggur, air putih, delima, barley itu apa, gandum, sereal ya gitu, gandum sereal. Adakah makanan-makanan ini yang kita sukai? Teu aya seblaknya, teu aya naon namina teh. Anu cician favorit orang Garut mah teu aya geuningan. Ya itulah yang dicontohkan oleh Rasul kita yang setiap hari kita sebut bahwa beliau adalah teladan kita, bahwa beliau adalah panutan kita. Lanjut lewat. Ini ya sudah terbahas ya tadi, lewat aja. Nah waktu kita mungkin sebentar lagi. Ini apa ya, Bapak Ibu semuanya, tadi kalau disebut bahwa saum itu memberikan efek pada diri kita sendiri, lalu pada efek pada orang lain gitu ya gitu. Pertama pada diri sendiri, ketika kita diet benar-benar membuat kita sehat. Saum sama dengan diet ya gitu. Benar-benar memberikan efek sehat ke dalam tubuh jasad kita. Kemudian saum juga memberikan efek yang positif, yang baik sekali pada tubuh kita ketika kita melakukan akhlak-akhlak utama ketika kita bersaum. Di yang terakhir adalah ihsan, itu kita melakukan amalan-amalan terbaik untuk lingkungan sekitar kita. Ketika saum itu kata utamanya adalah menahan gitu ya, menahan, mengurangi gitu. Tapi kenapa faktanya ketika kita memasuki bulan saum, bulan Ramadan,
bulan menahan diri gitu ya, menahan diri dari amarah, dari macam-macam, bahkan menahan diri dari makan dan minum. Ini fakta yang terjadi di Indonesia heulanya gitu. Sampah ketika saum itu, sampah bulan Ramadan itu naiknya 20% Bapak Ibu. Ini hasil penelitian ya. Pami biasana sabumi teh nyimpen runtah di buruan teh berapa 5 keresek gitu ya. Pas saum mah janten genep itu naiknya 20% namina. Nambihan sakeresek Bu. Leres teu? Kemudian yang kedua, ketika saum itu ada 500 ton makanan yang terbuang selama Ramadan. Sageng kumanya 500 ton. Mari kita lihat kemudian di jalanan juga ada banyak sampah, sisa buka puasa, sisa dari sahur bersama. Terus di Indonesia atau Indonesia ini adalah termasuk 5 besar penghasil food waste tuh, sampah makanan. Sampah makanannya kok makanan tapi sampah ya. Makanan yang disisakan oleh kita ketika makan. Apakah ketika makan atau ketika kita belanja terlalu banyak, hoyong ngemunuhan kulkas gitu ya, ameh tenang gitu. Ternyata masakna horoream. Abdi eta mabu sanes ibu. Kulkas dipinuhan gitu ya, saat acan saum komo bade boboran mah gitu. Sadayana dipinuhan ternyata kapasak henteu gitu ya, kabujona buruk, henteu buruk, expire gitu. Nah, itu jadi sampah makanan. Atos oge dimasak, ternyata di piring oge gitu ya. Atos mah seueurna karbohidrat, sayurana kirang, ternyata masih disesakeun oge. Bukber nyandak seueur gitu. Tapi ternyata disisakan. Isin siga nu kalaparan gitu. Padahal akhlaknya Rasul itu mencontohkan kita untuk makan yang dihabiskan gitu. Jangan gengsi kalau kita makan tidak di rumah misalnya ya gitu, di tempat orang lain, di kondangan, di acara-acara, lalu makanan tuh tidak habiskan Bu gitu ya, apalagi makanannya enak gitu ya, kecuali sendok piringnya dari tamat sanes makanan. Nah, kalau itu dikumpulkan makanan-makanan sisa itu yang kita buang dari rumah, yang dibuang di resto dan sebagainya ya sebanyak itu. Indonesia itu termasuk 5 penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Aya berapa negara Bu di dunia? Lalu berapa persen sampah yang masuk ke TPA? Tahu Ibu terang TPA? Tempat pembuangan akhir anu urang mah lim ningalnya. Nah, kan aya nu kantos jalan-jalan ke TPA. Pasti kita maunya jalan-jalan itu ke tempat wisata gitu ya, healing-healingan ke tempat wisata, ke tempat yang pemandangannya sangat indah, yang bersih gitu ya. Bahkan kita di rumah pun nggak mau ngelihat ada banyak sampah, karena sampah itu pokoknya menjijikan. Padahal TPA kita itu adalah tempat hasil perbuatan kita ya. Tempat hasil perbuatan kita. 40% sampah yang masuk ke TPA itu adalah makanan. Dan dari sekian itu 14%-nya adalah sampah plastik. Lanjut. Nah, seperti ini ya kalau bulan puasa biasanya. Kantos Bu ngalaman unggal dinten teu. Idul Fitri seperti itu. Apakah ini kita yang melakukannya? Sekedap Kang sebelumnya. Apakah ini orang Islam yang melakukannya? Apakah ini kita yang melakukannya? Sapertos nama sanes urang Garut komo urang Liau mah henteu.
Lanjut Kang. Nah, hanya gini nih gitu ya. Lihat sampah dari rumah kita dialihkan di meja makan teh ya Bu, kanu keresek. Setelah dipindah ke keresek lalu pindah ke halaman. Nah, dari halaman pindahnya antara ke situ tuh ke sungai, ke solokan, lanjut lagi Kang. Atau ke pinggir jalan. Ini di mana ini ya? Apal Bu? Atas tararangnya sanes di Garut ya mah di negeri Wakanda. Lanjut. Nah, ini di mana ya? Ini hanya sebagian kecil potret di TPA yang tadi itu. Sebentar Kak sebelumnya. Nah, kalau Ibu ada yang belum pernah jalan-jalan ke TPA, saya tidak melampirkan gunungan yang besar sekali ya. Ini adalah potret gunungan sampah. Orang udah pakai mobil lalu berdiri aja, tumpukan sampahnya masih lebih tinggi ya. Bukan ngegunung deh Ibu, ngegunung gitu ya. Itu sumbangan dari mana? Sedekah sampah dari mana itu gitu. Lanjut Kang. Ini gambar apa Kang? Ini ada teman saya. Ini gambar jenazah yang diangkut dari TPA. Sanes dikubur di TPA Ngahaja Ibu Bapak. Tapi yang tadi itu adalah sebuah kejadian yang pernah kita alami. Mungkin barangkali Bapak dan Ibu ada yang lupa. Dulu di TPA namanya apa Kang? Bukan Pasir Bajing mah di Urangnya. Di Bandung Barat, saya jadi lupa namanya. Di sebuah TPA di tetangga kita di Bandung, gunungan sampah yang tadi. Kalau tadi sebenarnya itu TPA Pasir Bajing di Garut tuh caket pamibu balik ke Bandung sok kalangkungan belok ke Sakedik. Nah eta sok barau pami ngalangkungnya. Nah, itu gunungan sampah yang sangat besar. Nah, yang jenazah tadi itu adalah korban yang meninggal ketika TPA meledak. Gunungan TPA meledak. Kenapa? Berapa banyak korbannya? Korban yang saya kalau mengingat ini suka langsung merinding Ibu. Bencana itu yang dibuat oleh kita sendiri gitu. Bencana meletusnya gunung, bukan gunung berapi mak, meletusnya karena kita tidak bisa benar-benar tepat menduga gitu ya, hanya pakai seismograf melihat getaran-getaran dan sebagainya lalu siap-siap. Ini letusan gunung sampah yang menyebabkan 157 orang meninggal, 2 desa tertimbun. Ada yang baru mendengar berita ini, padahal itu terjadi sudah tahun kapan Kang? Sudah lama di Bandung Barat. 157 orang meninggal, 2 desa tertimbun karena gunungan sampah yang meledak. Kenapa bisa meledak? Kenapa bisa meledak gunungan sampah ini? Padahal orang Islam teh kedah saum, nyabunya kedah menahan diri, harus menghabiskan makanannya. Tapi ada saudara kita sampai 157 orang dibunuh karena tangan kita yang nggak apik. Kita buang sampah dari rumah, sampah-sampahnya dicampur di dalam keresek, terus biasanya di dapur semua brus ke situ, satu keresek sisa makanan, sisa kita masak, makanan expired dalam kulkas dan sebagainya, campurkan ke dalam ada bungkus tila seblak, aya bungkus roiko, aya bungkus kopi dan lain sebagainya dalam satu keresek, lalu pindah ke halaman rumah,
dari halaman rumah pindah ke TPS atau pinggir jalan, lalu diacak-acak, diangkut, berakhir di TPA. Ibu dari satu rumah menghasilkan sampah berapa? Seminggu Bu. Bapak uningat ke akang di bumi ngahasilkan sampah sakumaha? Sakeresek teh sadinten. Sakeresek oke lah, taruhlah sakeresek sadinten. Saminggon 7 keresek. Sasasi 30 keresek. Sabumi kali salio dikali sagarut kota, dikali deui sagarut gitu ya. Janten sagunung. Nah, ya fakta ya, di Garut TPA Pasir Bajing itu Bu 14 sampai 15 hektar lahannya. Sageung kumaha 15 hektar? Luputnya gitu ya, ageung pisan. Sampah yang dihasilkan di Garut itu 1000 ton per hari. Oh, balager pisan orang Garutnya, sedekah sampahna 1000 ton. Ari namina sedekah mah yang berman. Kalau yang membuat celaka bahkan membunuh orang, nah di Garut sebegini gitu. Ada penelitian menyatakan bahwa ini lagi, satu orang setiap diri kita itu menghasilkan sampahnya adalah 0,7 kilo sampah per hari. Jadi kalau tadi sekeresek itu mah mungkin kira-kiranya gitu. Hasil penelitian itu 0,7 kg sampah per orang per hari. Mangga gitu. Silahkan dihitung sendiri akan seberapa banyak sampah yang dihasilkan. Apakah orang yang saum, orang yang melakukan menahan diri kita dari godaan makanan akan menghasilkan juga sampah seperti itu, lalu atau bahkan lebih besar dari itu, lalu menimbulkan timbulan-timbulan sampah yang seperti ini, yang seperti tadi di foto-foto ya, di gambar-gambar itu. Mari kita refleksikan ke dalam diri kita. Sudahkah dapat kita makna saum itu yang mengena pada hati kita sehingga melembutkan akhlak kita seperti yang tadi sudah disampaikan, lalu membuat kita ujungnya sehat, bahagia, sehat juga pada tubuh kita. Apakah setelah itu kemudian kita bisa mencapai puncaknya dalam berbuat ihsan pada lingkungan di sekitar kita juga? Baikkah jika kita sudah melakukan puasa yang berefek pada diri sendiri, tapi kemudian kita merusak lingkungan sekitar kita, membunuh saudara-saudara kita dengan perbuatan tangan kita sendiri yang rasanya terdosa gitu ya, rasanya tersalah, membuang sampah ke TPA. Saya bicara bukan membuang sampah sembarangan lagi ya kan. Seringkali digemborkannya jangan buang sampah sembarangan. Sudah tidak relevan lagi, sudah tidak cukup lagi tagline menyatakan jangan buang sampah sembarangan tuh. Tapi harusnya kita membuang sampah sesuai kategorinya, sudah harus memilah-milah sampah, harus mengolah sampah kita sendiri, bahkan kalau bisa nol sampah yang dihasilkan dari rumah kita. Seminimal mungkin sampah yang dikeluarkan dari rumah kita. Itu mungkin baru yang refleksi terbaik yang bisa kita berikan bila kita benar-benar melakukan penahanan puasa pada diri kita. Ini hanya sekilas mungkin ya, kan sebelum
Nah, ini barangkali ada yang belum tahu. Barangkali ada kalau tadi sampah makanan ya Bu ya, yang banyak kita buang, 40%-nya adalah sampah makanan. Ini ada 5 jenis sampah plastik. Yang kenapa sampah itu begitu banyak gitu ya, gak bisa menyusut, nambah lagi. Karena sampah plastik ini sangat sulit terurai. Berapa usia sampah di alam ini, sampah plastik ini Bu, kantong plastik itu 10 sampai 20 tahun baru bisa terurai. Kantong kresek ya, botol plastik yang sering dipakai untuk air mineral itu dengan berbagai macam mereknya itu bisa 50 sampai 80 tahun baru bisa terurai. Ada ayah ibu di dia notos Yuswan ada 80 tahun hadir di dia. Barangkali ya ketika kita sudah meninggal, sisa botol minum kita masih ya diwariskan. Sedotan plastik, sedotan ya Bu nu teu pira gitu, itu 20 tahun. Kemasan saset permen, kopi kan aralit pisan ya, niasa teu pira gitu, niasa teu ari. Niasa teu ari itu bisa sampai 80 tahun juga usianya. Styrofoam, wadah seblak, wadah sereng dan kawan-kawan itu banyak kan pakai styrofoam ya Bu ya, emang murah gitu. Saberapa tahun Bu? 450 tahun baru bisa terurai di alam. Sabaraha keturunan yang akan kita warisi sampah peninggalan kita? Berapa keturunan? Mangga hoyong sabaraha turunan Bapak Ibu ngawariskeun runtah urang teh. Gitu. Lanjutkan. Ini kembali pada ini ya. Kan di Masjid Lioma keluarga besar Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota ini ya mengundang saya juga. Katanya saya nggak pernah ikut muktamar Muhammadiyah soalnya bukan peserta, penggembira juga belum pernah. Ini penggembiranya di YouTube aja. Katanya keputusan muktamar Muhammadiyah yang ke-47, bahkan saya kemarin baca dapat bukunya tuh Tanfiz Muktamar. Ini senada disampaikannya. Isu Muhammadiyah itu mengusung 3 isu: keumatan, kebangsaan, dan isu kemanusiaan universal. Artinya membangun budaya hidup yang bersih dan sehat, mengatasi krisis air dan energi, beradaptasi pada perubahan iklim. Panjang lagi ya Bu menjelaskannya. Nah, ini ada benar Kang, etika hijau Muhammadiyah. Nih, saya ingin membacakan mungkin khusus untuk PCM Garut Kota. Lingkungan hidup ini merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara. Warga Muhammadiyah wajib melakukan konservasi sumber daya alam. 3, warga Muhammadiyah dilarang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan bencana. 4, mempraktekkan budaya bersih, sehat dan indah. 5, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam menghadapi ketidakadilan lingkungan hidup. 6, melakukan aksi-aksi praksis untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Saya punya waktu nak atas udah Bapak, lanjutnya apa ya Pak? Udah lanjut. Sudah udah cukup mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Sedikit mengakhiri dari obrolan saya, ngobrol searah. Mari mungkin di saat bulan Ramadan ini, ketika kita melaksanakan ibadah saum ini, kita kembali mereview apakah saum kita sudah saum sebenar-benarnya,
yang memberikan efek akhlak yang baik pada hati dan tubuh kita, juga pada lingkungan sekitar kita. Mari kita bersama-sama agar Ramadan bulannya pahala yang berlimpah, bulannya pahala yang tanpa kuota limited gitu ya, yang unlimited kuota pahalanya bisa kita raih dengan ibadah-ibadah yang berefek pada diri sendiri dan berefek pada lingkungan sekitar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Hapunten segala kelepatan bilih aya anu kirang, aya anu nyentug, bilih aya anu lepat. Semuanya dari saya sendiri yang salahnya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mangga diuihkeun ka moderator. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan katsiran. Ibu Hajar Sumi Adizah Nafaratos materinya hatur nuhun Ibu Hajar. Nangis acara diakhiri aya sababaraha perkarasan, mudah-mudahan aya di bapak mangga lapas Ibu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik Bu pembahasannya. Ini mungkin agak banyak dalam kamu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi singkat-singkat bukan ini terkait berbuka lah. Kan Rasul itu berbuka dengan rutop, kurma basah. Sedangkan yang beredar di kita itu kan kebanyakan tamar atau kurma kering. Ya, itu apakah ada perbedaan dari segi manfaat atau kandungannya dari kurma basah dan juga kurma kering? Nah, yang kedua, ini berkaitan dengan pengelolaan sampah. Jadi ada beberapa tempat yang sudah memilah-milah sampah, terus diangkut ke dinas yang bersangkutan dihiji percuma raraosan gitu. Terus dipisah-pisah gitu, tapi harus diangkut mah dihiji. Nah, bagaimana sebagai orang di kita untuk mengelola sampah sendiri di lingkungan kita? Nah, insya Allah kalau misalnya pengelolaan sampah di lingkungan kita baik kan, Korea beribah, katanya mohon segitu paling pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung aja ya biar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang biasa ini sodako yang kecil senyum. Nah, kalau dia senyum sodako kan yang menerima, yang ada yang menerima. Nah, kalau dia sodakonya wajahnya marah-marah, senyumnya sedikit manis, akan yang menerima itu bahagia, tidak bebas dari kaitan hubungannya dengan dia murah. Saya mau katakan bagaimana kalau dia wajahnya merengut, Senyum tapi merengut gitu, Bu. bagaimana cara menyikapinya, apa kepada dia atau kepada dia, apakah ada pahala? Mohon segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada lagi. Bapak, Atas? jelas tadi. Udah. Oh, ada satu lagi stop pilih berkenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak akan panjang lebar terkait wal kazimin itu yang menahan amarah. Tadi di dalam slide diberitahukan bahwa dengan menahan amarah itu bisa mengurangi berbagai macam penyakit. Namun ada pernyataan di masyarakat, "Tong ditahan amat teh keluar ke sisi penyakit." Nah, ini Bu, pernyataan ini gimana Bu? Kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekspresi marah mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya bisa menjawabnya. Pertanyaan berat-berat. Yang pertama, kurma basah dan kurma kering gitu ya, rutob atau tamer gitu. Tapi sekarang udah banyak juga ya rutob yang masuk ke Indonesia sebenarnya gitu. Terlepas dari, saya kebetulan bukan ahli gizi ya gitu, tapi sebenarnya kalau dari sisi logika ini gini, namanya kurma basah. Yang basah itu berarti kandungan airnya lebih banyak kan dibanding kurma yang kering. Asumsinya sebenarnya satu kurma yang kering selalu yang airnya kadar air berkurang itu lamanya penyimpanan, pengawetan atau prosesnya itu bisa lebih panjang. Tapi di sisi lain sih sebenarnya ketika basah itu karena gula, kan ibu sering ngadamel manisan ya, manisan kan basahnya bu gitu. Nah kalau basah karena gula itu juga adalah pengawetan. Ada kurma yang expire, ada sih secaranya harus tetap ada expire-nya, tapi kan sangat panjang ya gitu. Nah lebih baik memang kurma yang basah daripada yang kering. Kenapa? Karena yang basah itu lebih mudah dicerna. Langkung hipu kan ya ibu, satu langkung hipu ketika dikunyahnya lebih lunak, masuk ke dalam lambung kita itu lebih mudah digiling gitu ya, lebih mudah diolah di dalam lambung kita, dengan mudahnya dicerna di dalam tubuh kita, maka energi yang diserapnya akan lebih cepat. Makanya kenapa ketika saum itu dianjurkan untuk makan berbuka dengan yang manis, agar setelah lapar, setelah energi kita diturunkan seharian itu kemudian di-recharge dengan yang manis, dengan kurma ini disunahkannya, dicontohkannya oleh Rasul, karena Rasulullah hidupnya di Arab, di Jazirah Arab, tidak ada kolak ya bu ya, tidak ada ya tak aya kolak gitu, tak aya kolak sapertos di urang, tak aya gula aren gitu. Mungkin barangkali di Indonesia bisa, kalau boleh beristihad gitu ya, sebenarnya ya boleh saja diganti dengan yang manis versi Indonesia gitu, kurmanya Indonesia. Meskipun sekarang mungkin di beberapa daerah di Indonesia juga mulai bisa ditumbuhkan yang namanya kurma ini gitu, tapi kan bukan daerah endemiknya, bukan fitrahnya. Kalau disebut Indonesia itu fitrahnya bukan menanam kurma, tapi menanam buah-buah yang lain. Ada satu yang mungkin ingin saya sampaikan, di sebuah penelitian itu, ketika kita hidup di satu daerah itu, insya Allah akan memberikan rezekinya ya. Dan makanan terbaik untuk tubuh kita adalah yang tumbuh dari sumber-sumber makanan yang tumbuh di daerah asal kita, di daerah di mana kita dilahirkan, di mana kita dibesarkan. Bukan makanan impor, bukan makanan dari luar. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan tubuh kita dan sebaik-baiknya yang bisa beradaptasi gennya itu dengan rezeki yang Allah berikan juga gitu. Tadi ada contoh makanan yang disukai Rasulullah ya, karena Rasul hidupnya di Jazirah Arab. Makanan-makanan itulah yang ada di sana. Tapi kan beberapa juga ada di kita ya gitu. Dari sekian yang disebutkan tadi itu, beberapa tumbuhan ada juga di kita gitu. Mungkin demikian ya untuk itu. Kemudian yang kedua, sampah. Saya kebetulan namanya kerennya mah bu katanya founder dan bendahara satu dari Garut Zero Waste, komunitas yang concern pada ya tukang runtah lah bu ya gitu. Tukang runtah, ngurusan runtah. Kenapa apa gitu? Yang harus kita lakukan untuk pengelolaan sampah itu, kata Deka Wardani 3 bu. 1 cegah, 2 pilah, 3 diolah gitu ya. Cegah sebanyak mungkin kita dari menghasilkan sampah.
cegah ulah ngahasilkan sampah gitu. Jajan teh ulah ngangge plastik wae, tapi ibu nyanak misting, nyanak tumbler gitu ya. Pami balanja ulah ngagelincing we ka pasar teh gitu ya. Candak tas nyalira supados teu seueur teuing plastik di bumi teh gitu. Atau seueuran orang lieu mah komo caket pisan ka pasar tradisionalnya, pasar naon namina teh? Darekdok gitu ya, pasar Darekdok. Itu surganya apa ya? Surganya belanja tanpa sampah sebenarnya. Kita bisa bawa banyak macam wadah dari rumah, pas belanja teh kantun blus kan wadah anu ku urang dicandak dugi ka bumi kantun sup kanu rak atanapi kanu kulkas teu kedah mukaan deui plastik gitu. Upami orang belanja ka pasar teu nyanak perkakas eta sabaraha berapa banyak plastik yang dihasilkan Bu. Bawang bedas, bawang beureum, wortel, cabe, non Bu. Tahu, tempe, banyaklah ya, bisa belasan puluhan plastik yang dihasilkan ketika kita belanja tanpa bawa wadah sendiri. Tapi kalau kita belanja ke pasar tradisional, kita bisa mencegah banyak sekali sampah yang kita hasilkan dengan membawa wadah sendiri. Kan ibu banyak punya Tupperware di rumah ya, daripada dipajang di lemari, mending dipakai buat belanja gitu ya, langsung aja ke wadahnya, beli tahu langsung main ke wadahnya gitu, gak usah pakai plastik dulu. Nah, dan seterusnya itu pencegahnya. Lalu kedua kuncinya ini sekaligus ya menjawab gimana cara mengelola sampah secara singkat. Yang kedua tadi setelah mencegah, jadi pokoknya usahakan Bu ya, jangan menghasilkan sampah, bukan jangan buang sampah sembarangan lagi, tapi jangan menghasilkan sampah kalau bisa gitu ya. Kalau sudah menghasilkan sampah, yang kedua adalah dipilah. Pisahkan organik, anorganik, lalu residu yang akhir gitu ya. Organik itu yang tadi Bu sisa makanan, semua yang bisa busuk wah. Sisa makanan dari piring, sisa masakan, bahan sayur buah dan seterusnya itu dipisahkan. Lalu yang anorganik, yang plastik yang tadi bisa kita wariskan sampai berapa turunan itu dipisahkan juga. Yang organik banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau tadi kata Akang tos dipisah ke urang teh di bumi teh Bu gitu ya. Karena kita konsepnya hanya mindahkan dari rumah, dari dapur ke teras gitu ya, ke halaman rumah. Di halaman rumah ya harap maklum kita kan hidup di Wakanda, jadi belum semua orang aware, bahkan dinas pun belum aware. Sampah yang udah kita pilah dikeluarkan tuh dicampurkan lagi, jadi hate gitu ya. Udah capek-capek di rumah dipilah, pindah ke halaman dicampur lagi. Makanya konsepnya jangan pindah dari dapur ke halaman, lalu ke TPS, lalu ke TPA ujungnya, sehingga jadi ledakan. Kenapa harus dipilah? Ibu yang tadi cerita 157 orang yang meninggal itu kenapa bisa meledak? Karena sampah yang dari rumah kita, sampah terbanyak yang ke TPA itu adalah sampah rumah tangga terbesar. Nah, kenapa bisa meledak? Karena sampahnya dicampur. Ketika sampah itu dicampur, makanan dengan plastik, lalu ibu tutup dalam keresek, di tali gitu ya. Sampah organik kan membusuk ya Bu. Terus upami ibu nyimpen di buruan berhari-hari, terus kalau luar bilatung kan. Nah, ketika terjadi pembusukan itu, satu ada belatungnya, kedua ibu mencium bau nggak? Nah, bau busuk itu namanya gas yang dikeluarkan ketika proses pembusukan, namanya gas metan, CNH3 rumus kimianya. Gas metan itu ketika tadi ibu menghasilkannya dari 1 kantong, 2 kantong, tadi salio sabaraha truk sagunungan sampah di TPA, kumpulan gas metan itu tadilah, kumpulan gas metan tersebutlah yang mau ditumpuk, akhirnya menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat
yang membuat 157 orang meninggal, 2 desa tertimbun. Perbuatan siapa? Makanya solusinya Kang, biar tidak berakhir di TPA, warga Muhammadiyah mah sebaik-baiknya warga di Indonesia adalah menyelesaikan urusan sampahnya di rumah. Kalau ini sudah jadi kumpulan warga dari rumah ke rumah gitu ya, mari kita selesaikan dalam komunitas kita. Kalau sekarang kita menganut kelola sampah sentralisasi, semuanya dikumpulkan ke TPA. Sekarang mari kita desentralisasi, dipecah, lakukan pengelolaan sampahnya di rumah sendiri, sebanyak-banyaknya selesai di rumah tadi dengan mencegahnya. Kedua, memilah. Kalau udah dipilah jangan keluarin Bu gitu. Yang organik tadi sebenarnya ada lanjutannya ya, waktunya nggak cukup. Yang organik kita bisa olah dengan banyak macam. Udah ditutup ya file saya. Ada lanjut beberapa file terakhir. Yang organik Bapak Ibu bisa olah jadi sampah padat, sampah cair, minyak jelantah bisa jadi sabun, kulit lanjut. Terus kulit buah bisa jadi ekoenzim ya. Macam-macam sayuran juga bisa jadi mol namanya. Nah, sebelumnya Kang. Nah, oke, itu aja. Kumaha Kirang Ageng. Nah, kalau ini bisa dilakukan di rumah kita sebenarnya gitu ya. Yang organiknya harusnya selesai di rumah kita sendiri, nggak boleh tidak perlu dibuang keluar. Bisa dibuat ekoenzim namanya, itu sangat banyak manfaatnya. Kemudian bisa jadi sabun minyak jelantah, bisa jadi sumber pupuk, pakai biopori, pakai komposter, macam-macam lah Bu ya. Ini Bapak Ibu Teteh metodenya. Lalu sampah anorganiknya yang masih bermanfaat bisa kita tabungkan ke bank sampah, bisa kita recycle, bisa jadi berbagai macam bentuk yang bermanfaat. Sehingga nanti yang terakhir masuk ke TPA itu misalnya yang residunya saja, yang sama sekali nggak bisa diapa-apain gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah punya bayi kan, pernah punya anak, Ibu Teteh di sini setiap bulan didatangi tamu kan, head gitu ya. Sampah yang paling sulit diurai juga selain styrofoam adalah pembalut. Kenapa kita tidak ganti saja pembalutnya dengan pembalut kain? Kenapa tidak kita ganti aja popok babynya dengan diapers kain? Itu kearifan lokal gitu ya, yang dulu orang tua kita lakukan dan sekarang bisa dimodifikasi dan bisa kita pakai juga gitu. Berapa banyak pembalut yang dihasilkan di rumah? Kalau ada ibu lalu anak gadis 2 misalnya, 1 bulan bisa 1 bal besar mungkin ya gitu, atau berapa pak pembalut yang dihasilkan dari rumah kita. Nah, anorganiknya bisa macam-macam. Sebanyak-banyaknya selesaikan di lingkungan kita, di rumah kita. Kalau saya pernah baca juga ada fatwa MUI menyatakan, Bapak MUI katanya mengelola sampah ini adalah kewajiban ain gitu ya, kewajiban fardu ain kita untuk menyelesaikan sampah kita di rumah. Ketika mengelolanya bersama-sama itu jadi fardu kifayah. Kalau kita tidak melakukannya secara bersama-sama, ada yang mewakili, berarti kita tidak melakukan itu tidak digugurkan kan, berarti kewajibannya gitu. Tidak dilakukan. Itu mungkin kan solusinya, selesaikan di rumah kita sendiri gitu. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita mulai dari rumah kita, dari keluarga kita. Terus tadi teh non pertarusan teh. Sedekah teh, senyum itu sedekah. Tapi bagaimana kalau senyumnya merengut gitu Bu?
Ya itu kembali berarti tahap berikutnya nggak ini ya Bu ya, namanya udah tahu lah Ibu. Itu namanya senyum yang nggak ikhlas gitu. Sedekah yang berpahala itu yang ikhlas ya Bu ya gitu. Kalau senyumnya merengut mah itu tanda-tandanya kurang ikhlas atau ya ini ya tidak ikhlas. Yang apapun yang tidak ikhlas sepertinya tidak berpahala gitu ya. Sepertinya ya itu jatuhnya bukan sedekah Bu, itu mah hanya ya just aja hanya sekedar sanes basa-basi deui ya tuh tos pameng papendak gitunya dipaksakan ya mungkin ya jadi tidak berpahala, tetap aja menjadi penyakit karena kan tidak ikhlas, tidak akan menjadi sehat pada tubuh kitanya juga gitu, pada yang nerimanya juga malah tambah mangkel. Itu mungkin ya. Kemudian yang terakhir ekspresi marah. Apa ya namanya tuh? Kita kan dilengkapi ada emosi ya, ada tubuh, jasad, ada kita juga harus belajar mengelola emosi. Lalu apalagi pada dari lahir kita itu sudah diinstal sama Allah itu kan rasa tenang, iman ada, marah ada, pelupa ada gitu ya. Kemudian ketika kita dibimbing sama ayah ibu juga itu harus dilatih untuk mengekspresikan rasa-rasa yang ada dalam diri kita. Gimana caranya kita marah, gimana caranya kalau menghadapi sesuatu itu sedih gitu ya, bagaimana kalau menghadapi sesuatu itu kita marah, itu tetap harus ada rasa dalam tubuh kita. Makanya katanya kan wal kadhimina ghaido, menahan amarah bukan menghapus amarah, tetap harus ada menahan amarah. Marah ketika kondisi lingkungan kita tidak baik, itu kita harus marah gitu ya, tapi ekspresinya yang berbeda. Ketika seseorang yang beriman, bertakwa itu lain gitu. Tapi menahan amarah dalam konteks tadi bukan berarti anu pikah keuleun terus kita menyampaikannya segala macam gitu ya, dugi kancing coplok dan lain-lain, kemudian menyakiti orang, apalagi sampai secara fisik tercederai gitu ya. Bukan begitu juga, tapi maksudnya marah boleh tetap ada, apalagi marah pada hal-hal yang munkar kan gitu, pada hal-hal yang tidak baik. Kita harus tetap marah, tapi ketika kita marah menghadapi hal yang tidak mengenakan ke dalam diri kita, kita berusaha menahannya lalu bisa mengalihkannya pada hal-hal lain yang positif gitu kan. Mudah-mudahan tidak puas, biar kita tetap semangat. Hapunten bila ada yang kurang, ada yang salah. Mana?